Oke. Sambil menunggu ada 3 menit lagi ya. Ya, ada waktu 3 menit lagi. Kita matangkan dulu persiapan. Untuk Bapak moderator, silahkan persiapannya dimatangkan. Juga untuk Bapak presenter, Pak Abdul Rahmat Ginanjar, presentasinya juga silahkan dipersiapkan agar nanti tidak terjadi kesalahan teknis. Ya, sudah hadir sekarang ada Ibu Resna Restriana. Tenang Bu, kita masih punya waktu 2 menit lagi untuk mulai. Rekan-rekan 1 menit lagi. Baik. Dibangunin gua. Terus si kakak dibangunin gua. Apa itu deh? Ya, cek dulu Pak Ganjar, biar nggak putus-putus nanti suaranya. Cek 1 2. Oke. Kita persiapkan dulu Cek, sah. untuk Cek, perekaman. sound. Cek sound. Ya, 1 2 3. Oke, masuk ya. siap. Perekaman. Rekam saya juga backup ya. Rekam sudah ya. Ya. Oke. Rekam sudah ready juga. Poin saya udah masuk, Bu. Sudah Masuk. ada. Audio visual. Tapi kandangnya Audio visual, audio video. Sama Pak Ganjar. Apa? Pak Ganjar di judul nama mixing mastering audio video. Sama-sama aja, Pak. Audio visual itu video gitu. Biar antara judul dengan itu sama, kayaknya dirubah aja sama video. Oh iya, siap. Oke, kita mulai aja ya. Siap karena waktu Silakan Mbak. sudah menunjukkan pukul 1. Oke, kita siap. Oke, presenter standby, moderator standby, kita mulai semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Selamat siang. Halo. Untuk Ibu Assalamualaikum Resna warahmatullahi wabarakatuh. sebagai instruktur dan pembimbing. Selamat siang juga ini rekan-rekan yang siang hari ini sedang bertugas ya
meskipun panas menyengat tapi tidak mengurungkan semangatnya ya. Baik, kesempatan siang hari ini yang akan bertugas saya Farika dan sebagai host. Kemudian ada Bapak Rijal Alamsyah sebagai moderator. Dan sebagai pemateri siang hari ini adalah Bapak Abdurrahman Ginanjar yang nanti akan menyampaikan informasi atau pemaparan materinya mengenai proses mixing, mastering audio video ya. Audio video ini sebetulnya sambungan materi dari materi sebelumnya ya. Ini tentang pengeditan, bagaimana sih hasil pengeditan ini bisa menjadi sempurna. Nah, ini adalah topik yang nanti akan kita diskusikan. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya serahkan room meeting ini kepada Bapak moderator, Bapak Rijal Alamsyah, dipersilahkan. Ya, terima kasih kepada host kita yang sangat luar biasa, Bu Farika Daniar SIKOM, yang sudah menyediakan ruangan meeting ini, kemudian memberikan waktu untuk kami dengan presenter nanti menyampaikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Baiklah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semuanya, sehingga di kesempatan ini kita bisa bertemu dalam sebuah room meeting dengan pembahasan proses mixing mastering audio video seperti itu. Mudah-mudahan Allah memberkahi pertemuan kita dan diberikan kelancaran pada saat akhir materi nanti, dan insya Allah akan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Tidak lupa salawat dan salam kita limpahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, para keluarga, sahabatnya, kepada kita selaku umatnya yang setia sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, dalam pertemuan pada siang hari ini, perkenalkan, nama saya Rijal Alamsyah MPD selaku moderator. Kemudian tak kenal maka tak sayang, saya perkenalkan presenter kita yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Abdurrahman Ganjar Esos selaku presenter kita pada siang hari ini. Tentunya saya akan bacakan dulu CV dari Pak Ganjar. Pak Abdurrahman Ganjar Esos ini merupakan guru produktif PSPT dari SMK Al-Amanah. Beliau lahir di Bandung tanggal 28 Desember 1994. Alamat rumah di Kampung Parung Halang, RT 2 RW 2, Kelurahan Andil, Kecamatan Bale Endah, Kabupaten Bandung. Pendidikan terakhir S1 Komunikasi Penyiaran Islam di UIN Bandung. Riwayat organisasi banyak sekali di sini ya. Ada sebagai wakil ketua Forsi Muda dari tahun 2012 sampai 2014, kemudian ketua Rodatul Mukmin dari tahun 2017 sampai dengan sekarang, kepala jurusan PSPT 2019 sampai 2020 seperti itu, dan beliau juga adalah sebagai wakil ketua dakwah pemuda TKN ya, TKN Bale Endah Barat seperti itu. Inilah CV singkat dari Pak Abdurrahman Ginanjar sebagai presenter pada kesempatan ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, agar waktunya lebih efektif dan efisien untuk penyampaian pemateri pada siang hari ini, kita akan mengetahui bagaimana mengolah sebuah media, menggabungkan media antar media dalam berbentuk suara dan visual, yaitu video. Insya Allah akan disampaikan langsung oleh Pak Ganjar kepada presenter kita yang sangat luar biasa. Dipersilakan. Ya, terima kasih Bapak Rijal Alamsyah yang telah memberikan kesempatannya kepada saya. Mungkin pada kali ini kita akan meneruskan proses dari editing yang kemarin telah diberikan ya. Sekarang
kelanjutannya dari proses editing yaitu adanya proses mixing mastering. Mungkin Bapak Ibu kalian nanti bisa mencoba di rumah untuk proses editing. Kemarin kita editingnya, sekarang kita proses mastering audio videonya. Nah, dalam proses mixing mastering ini berarti anggap saja semua video kita sudah kita edit di Adobe Premiere. Nah, sekalian udah semua diedit, baru kita adalah proses mastering. Jadi kemarin ada preview screening, terus ada pengisian efek visual dan sebagainya dalam editing, itu udah dianggap udah selesai. Jadi ketika misalnya udah semua efek visual dan efek transisinya udah kita pasangkan, berarti ada proses yang terakhir yaitu proses mixing mastering. Biasanya mixing kita artikan, sudah tahu semuanya bahwa mixing itu adalah pencampuran kan. Banyak sekali yang namanya proses-proses mixing di dalam kegiatan kita. Ada mixing dari kue kan, mixing itu biasanya alatnya disebut mixer kan. Nah, kalau di proses-proses bangunan pun atau bangunan ya membuat rumah itu ada juga proses mixing. Nah, sekarang dalam proses ini mixing dalam proses audio visual atau audio video dalam Adobe Premiere. Mixing audio visual. Mixing artinya adalah pencampuran ya, atau dapat juga diartikan unit proses yang bertujuan memberi perlakuan sedemikian rupa pada dua atau lebih dari dua komponen yang terpisah atau belum tercampur, sehingga tiap partikel dari suatu bahan terletak dekat mungkin dan kontak dengan bahan atau komponen lain. Jadi ketika sudah kita masukkan video-videonya, maka di sana yang asalnya partikel-partikelnya terpisah sekarang menjadi anggap sudah selesai semua gitu. Jadi saya tekankan kembali, dianggap ini adalah proses yang kemarin, kelanjutannya dianggap semua proses ini udah selesai. Jadi ada video 1, 2, 3, 4 syuting keberapa sampai dari 1 sampai berapa syuting atau rekaman itu udah selesai kita susun rupa supaya rapi, sudah di assembling, barulah proses mixing audio visual. Biasanya proses mixing itu tahap lanjutan dari proses recording atau syuting. Jadi proses mixing itu adalah lanjutan dari proses recording ya. Kalau recording itu identik kepada proses audio, kalau syuting itu identik kepada proses video ya. Kita merekam video itu di syuting, kalau merekam suara itu recording. Banyak sekali kata-kata atau istilah-istilah dalam syuting ya. Nanti akan dijelaskan mungkin bagian Bu Karika, nanti ada sedikit nanti ya, sesi ke-6 ya, ada tata kamera, bagaimana cara syutingnya. Nah, ini mixing juga merupakan tahap koreksi. Jadi mixing juga tahap koreksi, membuang, mengelola dan menambahkan efek. Nah, ketika kita mixing itu sudah dianggap kita udah membuang apa yang tidak digunakan, terus mengelola dan menambahkan efek-efek visualnya hingga sesuai dengan apa yang diinginkan. Sesi penggabungan dan pengaturan musik background juga, mixing juga adalah sesi penggabungan dan pengaturan musik background, IO dan SPX atau sound effect ya. Di sini diatur juga volume suara masing-masing. Jadi mixing itu ketika sudah semuanya video udah diletakkan, maka kita masukkan musik backgroundnya, atau ketika misalnya ada suara video itu tidak ada suara, maka kita masukkan VO. Ketika suara itu mungkin ada efek-efek yang dibutuhkan seperti efek tersenyum, efek tepuk tangan, terus efek misalnya di dalam ruangan atau di jalan raya itu SPX atau sound effect ya dimasukkan. Nah, di sini diatur juga volume suara masing-masing bagian. Nah, ketika udah semua sudah di efek-efek tersebut dimasukkan, barulah tahapan mixing audionya. Ya. Jadi yang pertama, sebelum kita mixing audio, mixing video itu ada tahapan mixing audio. Karena kadang-kadang video yang kita tampilkan bagus,
foto kita udah cantik gitu kan, udah enak dipandang, tapi ketika audionya kurang enak, biasanya jadi terdengarnya lebih hambar karena audionya itu agak mengganggu ya, banyak mic-nya. Nah, tahapan dari mixing audio yang pertama itu periksa audio atau video yang telah kita record. Jadi kalau kita misalnya udah merekod audio atau video, jika terdapat noise atau terdengar dari audio seperti ada suara tong, kan banyak ya noise tersebut atau lainnya, langkah pertama kita buang noise-nya tersebut. Jadi yang pertama itu harus dibuang dulu noise-nya supaya menghasilkan video yang lumayan atau suara-suara yang enak didengar ya, nggak ada noise-nya. Biasanya noise itu biasa dan sebagainya. Yang kedua, ada periksa video yang dihasilkan. Apabila ada video yang dihasilkan kurang sesuai dengan yang diinginkan, seperti kejanggalan pengambilan gambar karena ada orang yang lewat, suara mobil atau motor yang gaung tidak enak, maka kita pilih dulu video sesuai dengan ini. Nanti ketika misalnya ada noise, banyak noise, baru kita eksekusi. Bagaimana nih? Selanjutnya, nah di sini setelah dianggap selesai dalam pemilihannya, udah kalau misalnya kita udah terlanjur nih, nggak mungkin kita ulangi syuting lagi, udah aja ini diperbaiki. Nah, cara memperbaikinya untuk sebuah audio, yaitu yang pertama, untuk sebuah audio maka diperlukannya sebuah penghilangan noise ya. Dalam Adobe Premiere itu ada penghilangan noise dengan menambahkan plugin di efek, yaitu denoiser atau spectral noise reduction. Biasanya itu ada di menu project ya, di menu project nanti kita cari efek. Kan ada project, ada media browser. Ini media browser itu untuk mencari file-file kita. Terus ada info, kemudian ada efeknya gitu kan. Nah, di sana ketika sudah efeknya kita udah dimasukkan, nah ketika efeknya udah dimasukkan atau kita pilih itu efek dari noise reduction, maka langkah berikutnya Nggak apa-apa, Nak. Ya, halo. Blank. Langkah berikutnya kita masukkan juga ada efek denoiser. Karena kita buka seperti biasa efek visualnya ya. Dari efek visual langsung buka efek kontrolnya. Apakah Pak Rizal ini ada? Ya. Masih ada Pak Ganjar? Ya, ininya ada, PPT-nya. PPT-nya ada juga. PPT-nya ada, gambar multinya ada, multimedianya itu ada yang tapi lewat. Ya. Nah, di sini setelah kita masukkan yang tadi noise reduction ya, baru kita masukkan yang kedua yaitu denoiser ya. Nah, di sana ada efek kontrol di atas di ruangan source. Kita tinggal masuk saja ke source ya. Ke source langsung kita pilih yang namanya efeknya. Ya. Halo Bapak Ibu, apakah suara dari peserta terdengar? Menghilang. Halo Pak Ganjar. Menghilang. Menghilang ya? Ya. Ya, Nah, teman-teman.
Oh iya, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, mungkin ada sinyal, ya sudah ada suaranya lagi, namun turun naik sinyalnya. Mohon maaf sedikit terganggu dalam penyajian materi kali ini. Mudah-mudahan sinyalnya bisa kembali normal kembali. Ya, silakan Pak Abdul Rahmat, sudah bisa dilanjutkan kembali atau mendengar suara saya? Halo, Pak Abdul Rahmat. Ya, Bapak Ibu sekalian, sambil menunggu sinyal Pak Abdul Rahmat kembali normal, perlu diketahui bahwa mixing mastering audio video ini adalah merupakan penggabungan atau mencampur sebuah media, ya. Di sini medianya sudah dipilih, kalau tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ganjar bahwa media itu bisa saja yang lain, seperti kita membuat adonan kue, seperti itu. Mungkin yang harus dipersiapkan apa saja, seperti itu bahan-bahannya. Kemudian di mixing atau di mixer, alatnya mixer ya, seperti itu. Digabungkan, dicampur sehingga menjadi kue seperti itu. Nah, ini harus dipersiapkan, ada yang perlu dipersiapkan dulu, apa yang akan dibuat, yang akan dicampurkan. Tentunya media-media ini kalau kita untuk video berarti ada beberapa gabungan-gabungan antara video yang lain yang hasil syutingan kita dengan digabungkan dengan beberapa audio, seperti itu, audio yang memang diperuntukkan yang sesuai dengan keinginan kita, seperti itu, sehingga ini bisa digabungkan dengan baik. Bagaimana seperti apa suaranya, bagaimana ketika tadi ada kendala dan yang lainnya, seperti ada noise, suara-suara yang aneh-aneh, ini dalam mixing ini bisa diperbaiki seperti itu. Ketika sudah diperbaiki, maka suaranya akan lebih halus lagi. Kemudian ada beberapa gambar, gabungan-gabungan gambar, ketika melihat gambarnya, kok ini seperti timpang atau seperti apa, nah ini bisa diperbaiki dalam mixing, mastering seperti ini. Jadi mixing adalah untuk campuran, mastering itu adalah untuk penguatan. Nanti mungkin akan lebih jauhnya oleh Pak Ganjar, akan lebih dijelaskan seperti apa mixing, mastering audio video ini. Tapi sebagai pengetahuan awal atau awal dari pembicaraan materi ini, tadi sudah garis kecilnya sudah disampaikan. Insya Allah mudah-mudahan sinyalnya sudah mulai membaik dan Pak Ganjar sudah kembali lagi ke ruangan. Pak Ganjar, apakah sudah bisa mendengarkan suara saya, Pak Ganjar? Pak Ganjar, ini sudah, suaranya sudah mulai ada nih Pak Ganjar nih. Ya, silakan dilanjutkan ya Pak Ganjar. Apa Pak? Silakan dilanjutkan kembali Pak Ganjar. Urusan ada gangguan dan mati. Ya, betul. Silakan Pak Ganjar. Ya, siap. Nah, dilanjutkan kembali. Tadi udah masuk ke audio effect. Baru kita ada denoiser, di sini ada edit, custom setup edit. Baru kita atur reduction-nya dikurangi atau offset-nya dikurangi. Ini bisa mengurangi efek yang udah tadi dibahas tadi di depan ya. Jika ada efek-efek atau noise yang kurang enak bisa dikurangi dari sini ya. Dikecilkan, bisa reduction-nya atau offset-nya pun dikecilkan. Nanti disesuaikan, biasakan kalau edit audio atau video itu menggunakan headset atau handsfree ya. Kemudian ketika misalnya udah dianggap cukup, ketika noise-nya udah mengurang, maka nih masih ada nih noise-nya tapi nggak bisa hilang. Kalau hilangnya hilang juga semua suaranya. Nah, baru tahapan kedua ada juga yang kedua, yaitu menambahkan background suaranya ya. Background suaranya, tapi dengan catatan suaranya rendah dari hasil video tersebut agar dapat menutup noise yang terlalu besar. Jadi contoh, misalnya di sini ada ini hasil video kita.
di bawah ini adalah background atau sound effect yang kita masukkan. Nah, ketika kita atur audio yang pertama itu adalah audio shootnya atau recording video kita. Nah, yang kedua ini backgroundnya. Kita masukkan background tapi dengan catatan suaranya lebih rendah dari hasil videonya. Karena bisa mengurangi noise yang akan keluar ya. Yang tadinya noise banyak ketika masuk background itu tidak ada noise, padahal itu banyak terdapat. Nah, kemudian ketika sudah mengatur noise-nya udah dianggap hilang, dianggap udah nggak ada. Tahapan selanjutnya dalam mixing audio itu adalah tahapan mengatur equalizer dan mengatur balance volume. Yang tadi balance volume atur yang suara video berapa di 0 di terus yang audio backsound kita di tempat di 21 dB atau kita dikurangi nggak apa-apa misalkan suaranya jadi jelas kedengarannya. Nah, di sini yang pertama tadi adalah mengatur EQ atau equalizer. Nah, di sini itu equalizer banyak sekali, ada yang 2 mid 3, ada high. Ini low is yang terkadang misalnya di suara-suara diidentikan misalnya suara itu kan ngebass gitu kan. Terus suara mid itu biasanya dipakaikan untuk suara-suara vokal, atau misalnya kalau kita mau bernyanyi di isinya itu kita berbicara itu kita atur midnya sedemikian rupa. Biasanya saya ketika misalnya ini udah semuanya di atas rata-rata di 0 dB, maka kita tambahkan sedikit-sedikit dari mid dan high. Untuk apa? Untuk memperjelas suara vokal kita ketika kita keluar. Jadi ketika vokal kita keluar, suara kita keluar, nanti yang dihasilkan tidak terlalu bass. Kalau begitu pas dipakai handsfree atau dipakai headset, biasanya suara kita kalau terlalu banyak low akan menggaung, kalau terlalu banyak high akan gak enak didengar di telinga. Jadi diatur sedemikian rupa supaya enak terdengar. Kita udah tahu, mungkinlah semua pada tahu kalau yang namanya suara yang enak. Nah, gitu kan. Untuk Bapak moderator yang sering berbicara di depan yang menggunakan sound yang enak-enak gitu kan. Itu bisa diatur di frekuensi equalizer. Ini karena pembahasan kita adalah mixing dari audio visual, maka ketika kita udah selesai semua audio visual, audionya udah kita edit, noise-nya udah kita hilangkan, terus equalizernya udah kita pakaikan, masih dimasukkan equalizernya, baru yang terakhir yaitu adalah mastering video. Nah, dalam mastering video ada 4 tahapan. Yang pertama ada color grading, ya ada yang kedua ada filtering, yang ketiga ada audio mixing, yang keempat adalah release. Yang pertama adalah ada color grading, yaitu setiap gambar yang telah selesai diedit perlu dikoreksi warnanya agar didapat persamaan. Yaitu dengan apa? Yaitu dengan cara memakaikan video efek seperti image control, color balance, terus ada color correction ya. Yang dilihat di layar Ibu Bapak semua ada yang namanya sebuah gambar. Yang ini adalah gambar sama tapi hasilnya berbeda. Kenapa? Karena ini yang pertama ini belum melalui efek-efek yang tadi, ada image control, color balance, ada color correction. Ini belum ditambahkan efek-efek. Bagaimana caranya color grading? Nah, ketika kita mau kita edit ini gambarnya color grading, ini dilihat di layar kaca kalian, Bapak Ibu semua, ada yang namanya ini color balance dan RGB color correction ya. Jadi kita pasangkan. Nah, ini bisa di drag dari color balance ke video yang Bapak Ibu buat nantinya. Jadi drag langsung ke sini. Setelah itu langsung kita edit di sininya. Ada rednya kurangi, yaitu merahnya atau hijaunya dikurangi atau blue-nya ditambah. Jika misalnya tidak sesuai dengan gambar yang kita inginkan, loh kenapa nih gambarnya
yang seharusnya ini adalah merah, kenapa jadi kuning tua misalnya. Nah, kita atur dari sini di RGB ini. Udah beres seperti itu, langsung kita ke RGB color correction. Nah, di sini kita di bawah ini akan muncul seperti ini. Nah, ini ada gamma, pedestal, gain, RGB, ada red gamma, red pedestal, red gain, dan sebagainya. Ini semuanya kita atur supaya mendapatkan warna atau gambar yang sesuai dengan kenyataan. Kalau misalnya sekarang banyak video-video yang menggunakan kamera-kamera yang di atas rata-rata seperti ada Alpha dan sebagainya, DSLR itu yang udah bagus kamera-kameranya, itu mungkin tidak terlalu banyak koreksi. Tapi kalau menggunakan HP, menggunakan handycam yang kadang-kadang ketika kecerahan datang keluar ke outdoor itu banyak sekali cahaya yang masuk, terus cahaya-cahaya yang terlalu banyak kan bisa, kalau kita tahu bagaimana cara color gradingnya, kita bisa diantisipasi. Nah, selanjutnya kalau misalnya kita masih kesulitan, nah Ganjar masih sulit nih untuk color grading, gimana yang gampangnya? Kalau yang gampangnya kita cuma cari yang namanya di Google, yaitu LUT atau Lumetri Color. Biasanya Lumetri Color ini biasa banyak template-template yang orang lain kasih atau orang lain dijual, juga banyak yang dijual. Kalau kita ya cari ada aja yang gratisan aja lah. Nah, ketika misalnya udah ada Lumetri Color-nya, maka kita masuk ke Lumetri ya. Ini biasa di efek visual nih. Di project ada efek, baru kita masuk ke Lumetri. Ketika udah masuk ke Lumetri, kita masukkan mana yang mau kita pakaikan efek. Ini saya contohkan saja ya, Lumetri saja. Karena kalau nanti saya contohkan mungkin hang lagi laptop. Nah, ketika semuanya misalnya udah, nah ini seperti hasil dilihat di layar Bapak Ibu semua. Ini ada yang namanya gambar yang sama tapi beda gitu kan, karena yang ini hasil awalnya, karena misalnya kita kamera menggunakan HP, biasanya cerahnya bisa diatur gitu kan. Kalau di kamera itu biasanya bisa diatur, tapi kalau di HP biasanya cahaya yang masuk kadang-kadang terlalu over. Jadi bagaimana antisipasinya? Yang tadi ya, tahapan-tahapannya jadi kita lakukan, baru bisa menghasilkan gambar yang setelah koreksi warna menggunakan RGB color atau Lumetri color. Perbedaannya nampaklah perbedaan. Tadi mah yang ini agak enak ya, agak slow. Tapi jangan juga ketika kita merubah color kalau pakai Lumetri color itu kita terlalu over, misalnya terlalu redup, terlalu bercahaya, itu bisa disesuaikan. Gimana cara menyesuaikannya? Kita cari aja di video orang lain, bagaimana kita ketika lihat video itu enak nggak dipandangnya, perih nggak ke matanya. Kadang-kadang ada yang video-video itu yang nggak enak dipandang kan, karena terlalu over cahaya. Nah, ketika udah beres, misalnya adalah color grading, langkah kedua yaitu titik, langkah membuat title style. Nah, ketika buat title style di sini tadi kan kita buat title style. Nah, langkah pertama yaitu buka menu file. Nah, di sini ada file. Ini ada file, edit, flip, screen, master, title. Kalau misalnya kita langsung seperti yang saya 2014 ada Premiere, biasanya langsung ada title di atas. Kita klik title, akan muncul jendela Adobe Title Designer yang di dalamnya terdapat 3 pilihan
jenis ya. Ini ada 3 pilihan jenis ketika buka title ini. Jenisnya jenis apa saja? Di sini ada cross, steel, dan left ya. Jadi ada yang bergerak dari kanan ke kiri, ada yang bergerak dari bawah ke atas, ada juga yang menghilang tiba-tiba. Nah, ini macam-macam title dalam Adobe. Jadi yang harus kita ketahui bahwa title itu banyak macam. Pertama ada main title, yaitu cerita pada sebuah tayangan, sinetron atau film atau penulisan skenario, atau misalnya video-video kita. Nama-nama bumper biasanya itu disebut bumper juga. Kalau misalnya video saya YouTube dan dibikin depannya, nah itu punya main title. Caranya gampang. Caranya cuman di sini tadi kalau kita buat main title tinggal klik yang ada kata T atau teks, kita tulis kanan. Nanti ketika kedepannya kita mau diberi warna, diberi efek, nanti dijelaskan. Yang kedua, ada yang namanya subtitle. Subtitle teks atau terjemahan suatu film dan video yang ditanyakan. Ini subtitlenya yaitu biasanya terjemahan dari video-video yang Inggris atau bahasa Korea yang kan di gambar seorang cewek dari Korea ya ngobrol. Nah biasanya ketika orang lain nonton kan nggak tahu ya artinya. Nah ada yang buat videonya itulah yang ketiga yaitu ada lower third. Kalau lower third adalah keterangan gambar atau video di sepertiga bawah layar, biasanya kita yang ini biasanya udah ada di. Bagaimana nih kalau buat lower third ini? Nah, lower third nanti akan dibahas di bawah. Yang keempat ada credit title. Credit title itu yang tadi juga yang tadi udah disebutkan. Ketika misalnya kita buat video atau title itu scroll ya. Jadi menggunakan efeknya efek dari bawah ke atas. Udah beres semuanya biasanya akan biasa kalau video udah beres biasanya akan yang itu urutan nama-nama tim bagi video. Nah, langsung saja ketika misalnya kita udah beres title-nya tadi udah kita buat, misalnya yang ini kita buat udah ditulis teksnya apa, baru kita kasih yang namanya efek visual atau efek transisi. Efek transisinya di sini ada 3D, motion, top, iris, spike field, ada speed, ada wave, ada zoom. Kalau yang saya pakai ini karena berjalan dari dari kiri ke kanan itu pakainya wave supaya kelihatan ini seperti yang tulis selamat datang. Nah, jadi seperti yang nulis. Ini dipakaikan efek wave ya. Ini untuk membuat yang tadi main title atau bisa juga dibuatkan title. Cuman yang dibedakan biasanya kalau main title itu lebih besar, kalau title itu mengiringi sesuai dengan perkataan dalam video tersebut. Misalnya kalau sedang bercakap orangnya itu pakai subtitle ya. Kalau sedang ngobrol biasanya nggak ada. Kalau ini yang saya jelaskan yaitu tentang main title. Nah, ketika masuk ke menu title, ini pembuatan anggap sudah pembuatan tadi yang pertama main title, yang kedua subtitle itu sama halnya ya. Buat kita masuk ke ini title langsung kita tulis teks, tulis ini, dan di sini ada pengaturan. Yang ini pengaturan ini kita kalau scroll itu untuk credit title, kalau untuk teksnya berjalan dari kiri ke kanan itu adalah
dia adalah still ya, pakai efek still dia ada. Nah, yang ketiga ada lower third. Biasanya lower third kita kalau orang-orang yang rajin itu biasanya buat sendiri ya. Gimana cara buatnya? Nah, kalau cara buatnya yang gampang itu masuk ke Moodle, kemudian buat kotak ya. Ini buat kotak, buatkan kotak warna apa saja, warna putih, warna ada warna pink atau warna hijau. Nah, sudah dibuatkan, kita biasanya kalau lower third itu nggak terpaku pada satu kotak, biasanya buat lagi kotak kedua atau kita langsung dari kotak ke satu langsung ada logo, kotak satu kotak dua ada logo, ada juga yang seperti itu, tergantung kitanya yang melaksanakan atau kemudian ke menu title, kemudian buat kotak ya pengkel. Nah, ketika buat lagi di ini. Nah, ketika udah buat, setelah itu barulah kita tuliskan nama seseorang. Jadi kalau kita tadi kan buat kotaknya satu ini, nah kita buat lagi misalnya yang kedua kotaknya warna ini warna pink ya, pink 2. Lalu setelah itu kan nama keterangannya, siapa yang berusaha atau siapa yang host atau siapa yang jadi moderator dalam kotak. Setelah itu dapat juga ditambahkan dengan logo setelahnya atau sebelum kotak lower. Biasanya di sini suka ada logo atau di sini udah suka ada atau efek-efeknya yang ini misalnya ada pakai efek wipe, ini pakai efek stop, itu bisa diatur tadi ke di sini. Jadi yang pertama misalnya yang ini yang kotak putih kita pakaikan efek misalnya wipe, yang kedua pakai efek wipe apa gitu. Itu bisa diatur nanti kita membuatkan buah lawan. Nah, kalau misalnya masih kesulitan Pak, ini sulit, males terlalu banyak misalnya kita buat kotaknya, kita buat title-nya, mana caranya yang mudah? Nah, cara yang mudahnya yaitu kita apabila masih sulit, kita biasa cari lower third yang sudah dibentuk gambar PNG ya, di gambar PNG, atau kita cari template lower third-nya. Kan ke dalam project kita masih kita kasih nama dan keterangan. Jadi kalau misalnya sulit, kita masukkan ini project lower template kan dalam video. Setelah misalnya kita anggap ini lower third, yang terakhir yaitu adalah credit. Kalau credit title itu yaitu urutan nama-nama tim produksi dan acara. Sama pembuatannya dengan title yang lain, hanya yang menggunakan pengaturan title-nya. Jadi sudah disebutkan atas bahwa ada role atau title yang berjalan dari bawah ke atas. Kalau misalnya kita mau buat credit title itu dari sini, nah ini ada row option. Nah biasa kalau biasanya kita buat title-nya hanya lower third, terus ada title, biasanya dari sini dari kiri ke kanan atau dari nggak ada langsung ada, biasanya itu kita pakai skill. Tapi kalau ini kita tipe title-nya kita klik row, terus ada di sini ada start of screen, end of screen-nya di ya. Itu cara membuat credit kita. Nah, yang biasanya sekarang yang berkembang di video-video sekarang itu ketika udah semua title-nya udah masuk, terus ada credit title-nya udah bisa dibuat, biasanya di atas itu biasanya ada garis hitam kalau sebuah video sinematik atau film ya. Biasanya itu disebutnya cinema bar ya. Ketika mau membuat cinema bar itu sama kalau di Adobe Premiere
seperti apa pembuatannya? Pembuatannya kita buat kotaknya di atas, kemudian kasih warna hitam. Yang kalau udah dianggap pas, baru di copy ke bawah. Udah di copy ke bawah, barulah kita pasangkan di tadi di atas, kita pasangkan yang namanya tadi buatan Emmaban. Kalau misalnya videonya dari menit 0 ke menit berapa, nah tinggal tarik sampai ke video yang kita anggap ini biasanya pembuatan yang disebut. Kalau yang sudah dianggap udah selesai dalam pembuatan Emmaban, lalu yang terakhir ya, karena tadi mixing audio udah dibahas di atas, karena videonya ini mixing audio video, jadi mixing audio ini udah dibahas di atas. Lalu yang terakhir yaitu release master. Apa itu release master? Release master itu ketika kita mau menjadikan penguatan video bahwa ini video akan dijadikan. Biasanya release master itu dalam video tahapan ini release master itu proses editing yang telah selesai dilakukan, lalu hasilnya akan diekspor ke dalam atau frame. Frame size adalah ukuran lebar kali tinggi video dalam satu, sedangkan aspek ratio adalah perbandingan lebar. Ini lihat, ini ada ukuran video, ada 1080, ini biasanya ukuran HD. Ukuran HD, lebarnya 1920 dan panjangnya 1920, lebarnya 1080. Nah, kalau yang namanya tadi ada rasio, aspek rasionya biasanya 16:9. Itu biasa yang berkembang sekarang di Indonesia ya, video-video, terus ada monitor atau televisi yang berkembang di Indonesia biasanya Full HD. Jadi ada Full HD, ada HD. Nah, frame size yang kita lebih sering menyebut resolusi, kan? Ada jenis resolusi yang perlu diingat ya. Ada 720p, yaitu ukurannya, lebarnya. Nah, yang ini 720p ini sama dengan aspek rasionya 4/3. Jadi kalau TV kita misalnya TV-nya ukuran 14 in, ya biasanya pakai aspek rasionya 4/3. Jadi biasanya nggak terlalu gemuk ya hasilnya. Ini juga bisa diatur untuk kita akan tayangkan di mana. Kalau di YouTube biasanya pakainya 16. Terus ini ukuran HD ya, ukuran HD dan di bawah ukuran Full HD. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu cari kamera atau cari di HP, bisa merekamnya yang Full HD, berarti ukurannya akan besar. Jadi ketika ukuran frame size-nya besar, otomatis nanti juga yang namanya MB-nya atau resolusi. Nah, kalau Bapak Ibu misalnya akan upload sebuah video ke FB atau Instagram atau YouTube, itu ada ketentuan. Kalau di YouTube, di Facebook, berikut beberapa spesifikasi video dalam. Pertama, ukuran rekomendasi yang bisa diterima oleh FB itu biasanya 1280 kali atau bisa HD. Walaupun ibu bapak kamera HD, tapi tetap yang akannya adalah ukuran HD, karena secara tidak langsung di FB atau Facebook itu akan terconvert atau dikompresi oleh Facebooknya. Jadi ketika kita mau mengambil
kamera di video dari Facebook itu hasilnya nggak akan sedemikian rupa yang bagus sekali seperti Full HD, enggak, karena di Facebook itu hanya bisa mendukung yang ukuran gede. Lebar minimum itu ada 600 pixel, aspek rasio yang dapat disupport ini dapat juga disupport yang 16:9, cuman hanya ukuran frame size-nya atau resolusinya tetap hanya HD. Ini vertikal semuanya ada full portrait, ada vertikal, ada 2/3, ada 4/5, ada 1/1 square, itu bisa semuanya diupload di. Yang kedua, ada spesifikasi video dalam feed Instagram. Kalau di Instagram itu aspek rasionya dari 1/1 hingga 1.9/1. Nah, ini pixel-pixelnya kalau ini itu lebih kecil ya dari feed Instagram ya, ditayangkan dalam bentuk dalam format MP4, MP4 atau MOV. Ini bisa masuk ke Instagram. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya merekam lewat kamera apa, terus formatnya bukan MOV atau MP4 atau misalnya formatnya MKV, itu maka harus di convert dulu. Kalau dimasukkan ke Instagram biasanya itu loadingnya. Nah, yang selanjutnya ada spesifikasi pada Instagram Story. Kalau Instagram Story ini bisa menerima Full HD. Ya, jadi kalau misalnya ibu bapak buat story di Instagram, kalau kameranya bagus, HP-nya juga bagus, kameranya udah bagus, bisa misalnya HD, itu bisa masuk ke Instagram. Terus ukuran minimumnya yaitu 600 kali 1067, ya. Nah, aspek rasionya 16/9, 4/5, dan 9/9. Spesifikasi rekomendasi dalam format MP4, MP4 dan MOV. Jadi kalau misalnya kita bukan MP4 atau misalnya MKV, kan banyak ya resolusi video. Ada MKV, ada AV dan sebagainya. YouTube ini semua bisa masuk ke YouTube. Nah, ini bagusnya YouTube. Jadi rekomendasi ukuran bisa 200p, 300p, 480p, 900p dan sebagainya. Ini seperti ukuran yang besar pun. Ukuran minimum kalau yang paling kecil yaitu 406 kali 240 pixel. Aspek rasionya bisa 16/9 dan juga 4/3. Supaya hasil-hasil yang dihasilkan di video YouTube terlihat oleh kita jelas ya. Rekomendasi spesifikasinya bisa MOV, MP4, biasanya di PD ya. Ini MP4, AVI, WMV, MPEG-PS, MLX. Ini biasanya di kamera-kamera yang besar, 3GP atau webcam. Ukuran maksimum yang bisa diupload ke YouTube 128. Ini proses bagaimana Pak cara proses formatnya? Kalau di YouTube kita buka tadi ketika misalnya udah beres semuanya, kita langsung buka file, nanti ada ekspor, maka kita klik ekspor, masalah ekspor. Formatnya H.26 itu 26.4 ini pasti harus seperti itu ya. Kalau ini output name-nya kita apa? Dan nanti akan muncul yang seperti yang tadi Bapak Ibu telah di atas telah diketahui. Kita mau buat Full HD, berarti ininya diatur seperti ini. Ini format HD. Kalau misalnya pinginnya yang HD aja lah 1080, di bawahnya yaitu frame rate-nya 20. Ini ukuran render. Kalau rendernya ini enggak dicentang. Nah, bitrate-nya biasakan bitrate ini PPR 1 pas, 11 terus simul render quality. Dan yang terakhir,
Nah, keterangan cara render jenis modek yang digunakan adalah K264 264. Output yang keluar adalah MP4. Jadi kalau kita misalnya udah format seperti ini, yang keluar adalah name ya, yang tadi resolusi mau pakai resolusi yang 6 HD, ada HD, dan ada yang keempat yaitu frame rate ya, sesuaikan kebutuhannya. Kalau misalnya jelas sekali ya frame rate-nya biasanya 29 ya. Speknya tadi ada spek rasionya, ada 11/9, dan standar maksimal checklist ini jikalau menggunakan berbagai macam. Jadi kalau misalnya ada kameranya di video-video tadi ada beberapa macam. Kemudian checklist hanya saat ada banyak footage di scale secara manual lewat efek kontrol frame akan tajam seperti itu. Mungkin cara dari sharing video di Adobe. Mungkin Bapak Rizal penjelasan saya, saran saya sekian dari mastering dan sharing audio video. Apabila ada pertanyaan kita moderator. Kembalikan dulu ke moderator. Silakan Bapak Rizal. Iya, terima kasih sekali Bapak Abdul Rahmat Ganjar Esos yang sangat luar biasa menyampaikan bagaimana mixing mastering audio video. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi sudah disampaikan tentunya ilmu baru ataupun bagi Bapak Ibu sekalian ada yang sudah pernah mencoba bagaimana memixing mastering dalam sebuah aplikasi Adobe Premiere seperti itu. Nah, di sini kita akan buka sharing bersama sesi pertanyaan setelah penyampaian tadi. Yang menjadi penasaran Bapak Ibu sekalian, silakan Bapak Ibu sekalian bisa menyampaikan kepada kami atau kepada presenternya sebuah pertanyaan ataupun statement apa yang menjadi bahan diskusi untuk kita semuanya, seperti itu. Kami persilakan Bapak Ibu sekalian untuk mengacungkan tangannya. Kalau perlu diketahui Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah dalam kesempatan ini ada 7 partisipan termasuk dari presenter, moderator, dan host, karena memang terbagi dalam sebuah room ya, karena materinya begitu padat pada hari ini, kesempatan ini seperti itu, tapi kita tidak putus semangat, tetap semangat sampai nanti menuntaskan kegiatan kita pada sore hari ini. Bapak Ibu sekalian, terima kasih juga kepada rekan-rekan partisipan yang sudah mau hadir di room kami seperti itu. Jangan lupa saya ingatkan untuk mengisi presensinya agar Bapak Ibu bisa terekap dalam kehadiran di room kami seperti itu. Baik Bapak Ibu sekalian, silakan kami buka untuk sesi pertanyaan. Untuk pertama, silakan boleh mengaktifkan suaranya atau mengacungkan tangannya. Boleh juga untuk bertanya dalam sebuah chat untuk kita bahas bersama seperti itu. Ya. Ya, Bapak Ibu sekalian, Pak Abdul Ganjar. Ya, Pak. Sambil menunggu pertanyaan yang disampaikan oleh partisipan yang hadir di room meeting ini, mungkin kita bisa memberikan gambaran kecil. Mungkin ada beberapa sebagian yang mungkin belum tahu, bahkan untuk memegang apa, untuk mengedit itu nggak tahu seperti apa gitu ya. Nah, ini mungkin ada langkah atau seperti apa, atau masukan dari tips dari Pak Ganjar ketika ingin mengedit sebuah video tetapi sudah bisa merubah audio dan videonya seperti itu. Ya, kalau dalam edit video, silakan Pak Ganjar. dalam edit video, Sedikit tips saja mungkin ya. editing video, audio itu semuanya sama ya. Jadi ketika mau edit pun sama. Kan yang harus kita tahu gitu kan? Iya. Harus kita tahu. Betul. Istilah-istilahnya ada nis dan sebagainya yang tadi ya, ada format video, ada resolusi dan sebagainya, itu nanti bisa berjalan secara
tidak langsung lah gitu kan. Kita otodidak pun kita bisa lah kalau edit video. Kan tipsnya harus kuat kalau editing itu. Kalau orang-orang yang editing harus kuat apa? Kuat ya. Nah, biasanya lama. Mungkin itu Pak dari saya. Jadi ada yang mengajukan tangan. Iya, harus kuat katanya ya Bu ya, Bapak Ibu sekalian harus kuat. Kalau nggak kuat nantinya nggak beres ya videonya, seperti itu ya Pak Ganjar ya. Nah, iya, biasanya kalau sudah gagal, waduh, akhirnya tidak melanjutkan lagi pekerjaannya seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian perlu diketahui bahwa kali ini dan pertemuan yang pertama dari Pak Ganjar ini adalah tentang menggunakan aplikasi Adobe Premiere seperti itu. Sebenarnya masih banyak ya aplikasi-aplikasi yang lain yang bisa digunakan oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, namun di kesempatan ini dan kemarin Pak Ganjar berusaha untuk menyampaikan bagaimana mengaplikasikan Adobe Premiere dari mulai editing, videonya udah jadi, kemudian bagaimana menggabungkan. Nah, ini menggabungkan mixing dan mastering, menggabungkan dan menguatkan seperti itu, sehingga video yang dihasilkan itu sesuai dengan keinginan kita seperti itu. Nah, ada juga, namun ya ini apa sih yang menjadi kelebihan Adobe Premiere dibandingkan yang lain Pak Ganjar nih? Mungkin penasaran, kan ada yang lebih gampang, kemarin sudah disampaikan juga ya. Ada KineMaster, ada Movie Maker seperti itu. Ya, kenapa sih harus Adobe Premiere? Nah, ya seperti itu. Pak Rijal, itu ada Ibu Cucu ingin bertanya, Pak Rijal. Oh iya, boleh Bu Farika, terima kasih informasinya. Silakan Bu Cucu untuk menyampaikan dan membuka audionya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Cucu. Terima kasih atas kesempatannya untuk saya memberikan pertanyaan. Luar biasa pemaparan dari presenter kali ini. Namun saya mungkin pertama tidak menyimak karena memang kesibukan juga, baru kali ini menyimak tentang ini ya, mengedit audio. Nah ini ya. Kalau audionya yang sudah jadi kan diedit ya. Nah ya, kelebihannya itu kalau saya kan biasa ngedit pakai Filmora kayak gitu ya, pakai InShoot kayak gitu. Ya, nah ini kelebihannya apa sih dalam segi tampilan, dalam segi gambar maupun audionya, kelebihannya seperti apa dibanding aplikasi-aplikasi lainnya, Bapak presenter? Mohon penjelasannya. Ya, terima kasih Bu Cucu Rukmini. Ya. Jadi kelebihan dari semua aplikasi itu mempunyai kelebihan masing-masing ya. Kan yang saya rasakan dulu saya juga pakai edit itu pakai Corel Video sama Sony Vegas. Kan kalau kelebihan yang saya dapatkan di Adobe Premiere ini banyak sekali tool-tool atau efek-efek yang bisa digunakan kan. Terus di kelebihannya di efek kontrolnya sulit. Kalau yang lain seperti Filmora oleh Corel Video itu biasanya udah jadi kan, udah jadi template. Memang kalau misalnya dasar enak tinggal pasang kan template-nya. Cuman kalau di Adobe Premiere kita karena di sekolah belajarnya Adobe Premiere itu supaya anak-anak bisa telaten gitu kan buatnya. Kalau orang lain kalau di Corel Video itu biasanya tidak bisa membuat template. Kalau di sini kalau kita udah enak nih, sudah sesuai, ya udah template ini jadikan template. Jadi orang lain bisa langsung pakai template. Mungkin di Adobe Premiere itu yang menurut saya ada kelebihan. Jadi banyak sekali efek-efek Premiere. Juga template-templatenya berkembang di mana-mana gitu kan. Pun kebanyakan orang-orang sekarang yang pakai itu Adobe Premiere sama Filmora ya. Iya. Ya, Bapak untuk Adobe Premiere sendiri yang prosesnya 2014 ini ada levelnya enggak atau ini yang terbaru?
Ini justru di laptop saya yang terbawah ini. Karena biasa kalau editing itu bagusnya pakai komputer kan. Kalau di yang terbaru 2020 itu ada di sekolah, cuman karena saya di rumah dipakainya di laptop. Tapi ada yang 2020. Kalau ini Bapak download atau yang free atau berbayar atau? Kalau ini yang 2014 saya free. Kalau yang 2020 itu sekolah itu berbayar. Oh, jadi nggak ada yang free-nya yang sekarang? Ada yang free 2019 mungkin. Tapi tampilan sama efek-efek visualnya juga hampir sama. Oh iya. Ya, sudah cukup informasinya. Iya, makasih. Terima kasih. Sama-sama, maaf. Berbagi ilmu. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Cucu atas pertanyaannya dan langsung dijawab langsung oleh presenter kita pada kesempatan ini. Bagaimana perbedaan antara Adobe Premiere kemudian dengan aplikasi yang lain. Nah, seperti itu, dan ternyata di Adobe Premiere ini ada kelebihannya ya Pak Abdul Ganjar dari segi efek dan yang seperti itu. Ya, kalau perlu diketahui Bapak Ibu sekalian bahwa Pak Ganjar ini adalah kaprog dari kepala PSPT seperti itu, broadcasting, karena memang di sekolah kita ada kompetensi dari PSPT seperti itu, sehingga memang di sekolah speknya berbeda dengan yang ditampilkan tadi yang dimiliki oleh Pak Ganjar, karena memang speknya kalau di laptop biasanya kalau yang terbaru ini kan lebih berat ya Pak Ganjar seperti itu, sehingga tidak bisa digunakan seperti itu. Kalau di sekolah memang kita menyediakan khusus karena memang anak-anak disiapkan untuk sesuai dengan kompetensi di lapangan dan kebutuhan di lapangan seperti itu. Ini perlu diketahui juga. Nah, aplikasi sebenarnya banyak ya Pak Ganjar ya. Namun ya setiap aplikasi pasti ada kekurangan dan kelebihannya ya. Kita kebetulan kesempatan di hari ini kita bisa menampilkan Adobe Premiere ini ya, seperti itu. Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat dari waktu sebenarnya kita sudah lebih nih. Iya, kalau memang tidak ada pertanyaan sebelum saya tutup, mungkin ada closing statement dulu dari Pak Ganjar untuk mengakhiri materi di siang hari ini. Silakan Pak Ganjar untuk menyampaikan closing statement-nya. Inti dari sebuah proses itu adalah jangan menyerah ya, semuanya berproses, jadi gak ada yang ujuk-ujuk kalau kata-kata sama. Jadi semuanya kita hargai prosesnya karena editing itu sebuah proses. Nah, ketika akhir dari proses itu hasilnya bagus atau tidak, tapi setidaknya kita sudah berproses. Mungkin seperti itu Pak Rizal. Dari awal sampai akhir saya ucapkan terima kasih yang senantiasa perhatikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada presenter kita yang sangat luar biasa yang sudah menyampaikan ilmu pada siang hari ini. Tentunya membawa semangat kita dengan ilmu barunya, pengalaman barunya seperti itu. Apalagi memang yang kita hobi dalam multimedia seperti itu, ini mungkin menjadi ilmu pegangan kita seperti itu. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian pada siang hari ini yang berkesempatan hadir, meluangkan waktunya untuk bisa hadir di remoting kita. Ya, mudah-mudahan saja apa yang menjadi langkah Bapak Ibu sekalian menjadi amal ibadah yang insya Allah akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih baik. Baik Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ilmu yang diberikan bermanfaat. Tentunya tetap menjaga kesehatan. Untuk mengakhiri, mari kita membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin wa bi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilahkan kembali kepada host kita yang sangat berbeda. Bangga Bu Farika Daniar. Ya, terima kasih Pak Rizal. Alhamdulillah meeting kita hari ini ya, meeting topik kita hari ini sudah selesai.
Saya juga ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir dan berdiskusi di room kami. Kami ucapkan terima kasih buat instruktur juga yang sudah mendampingi kami dari awal sampai dengan akhir. Betul, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan kali ini bermanfaat ya, bermanfaat buat diri kita sendiri dan juga buat orang lain gitu tentunya. Terima kasih buat Bapak Abdul Rahmat Ginanjar yang sudah bertugas. Terima kasih juga kepada Bapak Rijal sebagai moderator yang sudah bertugas di siang hari ini. Baik, saya ingatkan kembali presentasi bisa diisi jika ada yang belum. Diberi waktu sekitar 5 menit sebelum room meeting ini ditutup. Bagi yang ingin meninggalkan meeting room dipersilahkan. Atau mungkin Ibu Resna ada masukan? Mangga, dipersilahkan Bu. Atas cekap Bu. Iya. Alhamdulillah lancar segala rupina. Siap. Di kelompok ieu sae. Siap Ibu. Mangga ya. Sabaraha kali deui nya? 1 kali Bu, sekarang jam 4. Oh, siap ya. Tuntaskan ya Pak Bu. Iya. Wilujeng. Nuhun Bu. Mohon abdi izin live bade ka room berikutnya. Siap. Mangga Ibu hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan.